Pertandingan belum dimulai, namun diksi ini cukup banyak frekuensinya ya kalau kita hitung dari para paslon untuk menyatakan isu netralitas, kemudian indikasi kecurangan dan lain sebagainya. Terakhir intimidasi istilahnya. Intimidasi benar, Vi. Nah, ini apakah memang strategi untuk menjatuhkan salah satu paslon atau memang benar ada indikasi kecurangan tersebut? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah hadir Prof. Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Rati. Waalaikumsalam. Semuanya, alhamdulillah ya. Dua orang narasumber kita sebetulnya sih aspeknya memang komunikasi. Ya. Tapi ada yang satu mungkin lebih... Pasti beda pandangan. Betul, ya kan? Ada yang satu mungkin ke politik ansih. Kita ke Prof dulu deh kalau gitu. Prof, kalau melihat ini kan cukup banyak kalau frekuensi dari para paslon itu menyatakan mengenai isu netralitas, kemudian juga intimidasi yang terbaru. Diksi-diksi yang digunakan ini diksi-diksi indikasi kecurangan. Sebenarnya kalau Prof melihatnya gimana? Kalau dalam perhelatan politik kan biasa aja kan, dari dulu juga begitu kan, rame. Jangankan ini level pemilihan presiden ya, waktu kita pemilihan lurah aja, kepala desa begitu memang. Marak juga gitu ya. Oke. Tapi masalahnya mungkin penyikapannya ya. Nah, itu dia. Penyikapannya dewasa atau tidak gitu. Itu kan yang dirindukan oleh kita semua. Ya. Jadi walaupun hangat dalam opini tapi kepala dan hati pengennya dingin kan begitu ya. Jadi kalau ada sinyalemen, saya nggak menyebutnya tuduhan ya, sinyalemen aja. Misalnya ini ada kecurangan yang belum kita dengarkan klarifikasinya kan. Ya. Itu yang penting. Misalnya klarifikasinya dari mana? Sudah sih, Prof, sebetulnya, Prof. Ya. Sudah, contoh saja misalnya, dikatakan misalnya ASN, atau dikatakan misalnya TNI Polri seperti itu. Ya kan melalui humasnya masing-masing mereka juga sudah speak up ya. Ya. Sudah bersuara, mengatakan netral dan lain sebagainya. Gimana, Prof, menyikapi itu? Tapi kalau sinyalemen misalnya ini ada indikasi kecurangan, pihak mana tuh yang sebetulnya harus menyatakan enggak, kami sistemnya jamin tidak ada kecurangan, misalnya begitu kan? Ya. Itu yang belum kita dengar kan sebetulnya, itu kita nantikan gitu. Atau sebaliknya juga ya, Prof, ya mungkin yang menuduh itu juga mungkin harus melengkapinya juga dengan misalnya data-data dan bukti seperti itu. Betul, bahkan bisa menunjukkan, mengekspos di publik ini tanda-tanda mengarah kecurangannya misalnya kan begitu ya. Prof, supaya tidak terjadi jadi black campaign jadinya ya. Karena kalau negatif campaign kan boleh-boleh aja katanya begitu kan secara undang-undang. Silakan. Prof, tapi ini sebenarnya kalau Prof melihat kan biasa terjadi mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya atau di pilpres sebelumnya, berarti ini semacam strategi kah atau apa, Prof, membacanya? Kalau dalam marketing politik mencari pasar itu kan kewajiban si marketer ya. Iya, para pihak ingin merebut pasar intinya ya. Tapi kita ingin cara memperoleh market politiknya dengan elegan kan, pengennya begitu ya. Jadi yang belum ada memang mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan kelihatan, tidak lagi isu main tapi main visi, main di program mudah-mudahan ke depannya. Makin ke sana nih setelah arena masuk ke masa kampanye. Iya. Gitu. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ditahan dulu, kita jeda bagaimana? Oke. Saat lagi, pemirsa. Siap. Kalau udah begini lupa saya ngomong apa. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Siapa Pagi. Kita lanjut lagi ke Mas Adi Praitno nih. Mas Adi, kalau di dalam ilmu politik nih, misalnya ya, menggunakan narasi, diksi seperti itu. Saya membayangkan gini, kita ngomong aja dulu lah, kita up dulu aja lah. Gitu. Biar rame dulu begitu ya? Biar rame dulu, biar nanti sampai juga ke netizen. Dan kemudian nanti digoreng dan terus digoreng. Ujung-ujungnya kan jadi kan justru malah menurunkan tingkat kualitas politik kita di tanah air kan begitu. Ya kalau bicara tentang ilmu politik tentu bicara sesuatu yang ideal dan itu biasanya seringkali berjarak dengan apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada realitas politiknya. Dalam politik itu pasti bicara tentang yang ideal. Sesuatu yang memang tidak faktual, tidak bisa dibuktikan, hanya didasarkan pada asumsi-asumsi, itu nggak boleh disampaikan. Karena itu bisa dianggap sebagai framing, bisa berpotensi hoax dan fitnah. Sesuatu yang faktual itulah yang hanya boleh disampaikan kepada publik. Tapi dalam politik praksis,
politik itu kan didasarkan pada asumsi, didasarkan pada praduga-praduga, didasarkan pada indikasi-indikasi dan parameter-parameter. Itu berhak untuk disampaikan. Satu, untuk memberikan warning kepada publik dan kepada penyelenggara dan kepada siapapun bahwa potensi kecurangan itu sangat mungkin. Mengingat sejak pemilu presiden secara langsung dilakukan, dari 2004 sampai 2019, kan juga diwarnai oleh tuduhan-tuduhan kecurangan. Yang kedua, yang paling penting adalah bagi saya ketika bicara tentang narasi dan saling serang soal isu kecurangan, itu kan 3 hal sebenarnya. Satu, itu faktual dan betul terjadi. Ketika ada baliho diturunkan, ketika ada kantor partai misalnya didatengin oleh oknum tertentu, Ketika ada ASN. bukan dugaan, ada ASN misalnya. Bukan dugaan lagi. Kan itu yang kemarin ramai. Boyolali itu kan? Ya, Boyolali dan seterusnya. Itu disampaikan kepada Bagaimana dengan publik. Kabinda, Itu kan faktual ya. Sesuatu yang terjadi di depan kita dan kita terlihat secara transparan di media. Itu yang beredar, Betul. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah kecurangan itu pastinya merugikan. Biasanya yang bicara tentang kecurangan adalah mereka yang merasa dirinya dirugikan dan menguntungkan pihak yang lain. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah dalam pemilu, narasi kecurangan ini kan ibarat orang ikut lomba panjat tebing, Prof. Satu sisi dia naik merangkak ke atas, tapi sisi yang lainnya dia kalau bisa turunkan itu lawan secara perlahan. Jadi narasi-narasi kecurangan satu sisi dia adalah untuk mendowngrade pihak-pihak atau kelompok atau calon yang selama ini dia leading dan berada di atasnya. Ini kan sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan di 2024. Dan narasi kecurangan ini kan bisa dimainkan oleh semua calon, 01, 02, dan 03. Dan tidak hanya terpusat pada satu orang. Tapi kalau saya membaca rata-rata, huru-hara dan gempa politik soal kecurangan politik, ini dimulai setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya kecurangan ini dimulai kalau sudah masa kampanye. Di 2024 masa kampanye kan nanti baru tanggal 28 November. Biasanya dari situlah kemudian siapa yang dinilai punya indikasi kecurangan. Nah, kalau sekarang jauh-jauh hari, ini bedanya dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Saya kembali ke Prof. Vino Muhammad. Kalau tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Adi soal, ya ini kan berangkat dari putusan MK kemarin itu kan. Kalau kita mendengarkan perdebatan langsung nih di titik epicentrumnya dari pihak mungkin yang seakan-akan membela putusan MK atau yang kontra dengan putusan MK, mereka berdebat di situ. Mereka menggunakan dalil-dalil di segala macam. Kita tidak masuk ke ranah tersebut ya, Prof ya. Artinya kalau dikatakan putusan MK itu curang dan lain sebagainya, tidak juga, itu dibantah juga kan oleh kubu yang merasa dia harus membela itu. Nah, sekali lagi, kok narasi-narasi yang seperti ini terus diturunkan, bahkan sampai ke penetapan undian pun juga semakin panas ini nih, Prof gitu. Iya, saya melihatnya ini sebuah perkembangan yang baik karena keinginan masyarakat kita dalam bacaan saya bukan sekedar kebenaran belaka, tapi juga ada aspek kepantasan dan kepatutan kan begitu di situ poinnya. Jadi kan misalnya kalau dibaca dengan aspek legal semua baik-baik saja kok gitu. Semua syarat sudah dipenuhi kok. Ngapain diperdebatkan? Tapi orang kan juga berpikir kan, melihat, menganalisis dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi ada yang tidak pantas di sini kan gitu. Dan ini berarti soal rasa? Bukan soal rasa, tapi ada rujukannya. Misalnya menurut acuan ini tidak pantas dong kejadian seperti ini. Rujukan seperti ini juga tidak pantas. Jadi saya melihat ini perkembangan yang baik sebetulnya bagi masyarakat. Masyarakat makin cerdas justru. Jadi tidak menilai begitu saja. Dan ingat loh, ini kan pemilihan yang terbuka ya. Mas Arief bisa lihat, kalau ada pemilihan komisioner saja, setelah terpilih masih suka diumumkan ke publik untuk dikasih masukan kan, diminta masukan. Ini calon udah diumumkan, pasti orang nyari itu jejak digital lah, obrolan-obrolan. Jadi mencari calon komisioner aja, orang kan diminta itu tadi. Rekam jejak itu, silakan beri masukan. Itu kan ada yang ngasih informasi yang negatif, ada yang black barangkali, ada yang positif di situ. Panitia yang mengolahnya, akhirnya diputuskan dari sekian calon ini yang menang, ini yang tidak bisa diterima kan begitu. Apalagi ini pemilihan presiden yang terbuka, semua rakyat bisa. Sudah ditetapkan? Udah ditetapkan, udah uji publiknya udah terjadi nih. Tinggal diputuskan nanti di bilik pencoblosan berdasarkan black information, negative information, dan positive information. Saya pilih yang
ini deh gitu nanti kan. Jadi sebenarnya sah-sah saja begitu. Tapi tadi menarik pernyataannya Mas Adi di mana dikatakan di tahun-tahun sebelumnya kan biasanya sudah masuk masa kampanye. Ini kok nampaknya belum mulai aja udah banyak isu-isu atau indikasi kecurangan begitu Mas Adi. Kalau kita berbicara mendengarkan pernyataan dari masing-masing paslon, ada yang mengatakan ini fiksi, bukan fakta begitu ya. Bagaimana cara membuktikannya kecurangan itu dan skupnya kecurangan itu seperti apa? Banyak mengatakan juga ini masih pelanggaran kok biasa terjadi, bukan kecurangan yang bersifat masif. Bagi saya ada fakta yang tidak dituntaskan setuntas-tuntasnya. Bahwa ada baliho salah satu calon diturunkan ya. Tapi ini kan tidak dituntaskan. Dilaporkan ke Bawaslu. Harusnya di mana seperti letak. apa Mas? Harusnya Tuntasnya. dilaporkan. Kalau ada merasa pihak yang dirugikan, laporkan. Kalau ada partai politik dan pihak tertentu yang merasa terintimidasi misalnya, harus diungkap, laporkan. Saya yakin sudah dilaporkan Mas Adi. Dan itu faktual kan. Ada ASN misalnya terindikasi digiring untuk mendukung salah satu calon. Itu faktual, videonya ada dan disampaikan melalui media-media mainstream. Itu juga tidak dilakukan sebagai bentuk investigasi sebuah kecurangan. Bagi saya itu bukan indikasi, bukan lagi tanda-tanda. Karena publik sudah melihat secara terbuka. Kalau sudah media mainstream, media sosial, semua elit bicara tentang fakta itu adalah kebenaran. Tinggal diuji apakah sesuatu yang dianggap melanggar itu, dia salah, dia valid ataupun tidak. Ujungnya di Bawaslu tentu saja. Cuman kan problemnya, di antara sekian begitu banyak narasi-narasi kecurangan, nyaris tak ada pihak yang mau memperkarakan itu sampai tuntas. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu ya, bahwa ketika ada indikasi kecurangan, misalnya, kalau ada aparatus negara itu tidak netral, itu pidana loh. Masuk penjara dan denda dengan sejumlah uang, bahkan mencopot atribut salah satu kontestan dan partai tertentu juga pidana. Itu adalah sesuatu yang menurut saya bukan main-main, bukan hanya sebatas hore-hore narasi isu untuk mendowngrade salah satu calon, tapi itu pelanggaran. Baliho itu ada dananya, baliho itu ada ongkosnya. Itulah yang saya kira bahwa kalau saya boleh berharap, daripada saling tuding siapa yang melakukan kecurangan, hal-hal yang dianggap fakta itu terjadi, laporkan sampai tuntas. Sehingga apa? Ini bukan hanya sebatas konsumsi isu yang tujuannya adalah untuk menyerang pihak tertentu dan untuk menguntungkan Anda melihat pihak bagaimana? Ini dia. Bisa saja begitu. Yang kedua, atau jangan-jangan ini sengaja disampaikan kepada publik sambil lalu mengumpulkan fakta-faktanya begitu banyak dan suatu waktu nanti ini akan diungkap. Faktanya dikumpulkan, sevalid-validnya akan dihitung dari A sampai Z, kebutuhan laporannya, baru kemudian akan diperkarakan. Karena begini Fadil, laporan soal kecurangan pemilu itu nggak gampang. Harus ada alat bukti yang cukup valid. Pertama misalnya berupa foto, kedua ada video, dan bahkan ada saksi. Yang paling mungkin bisa melakukan ini secara investigatif adalah calon, tim sukses, dan tim pemenangan. Kalau rakyat biasa agak rumit. Satu, mungkin dia melihat fakta politik ada kecurangan, tapi dia nggak berani melaporkan. Karena dianggap sebagai karakter assassination, dianggap hoax, dianggap fitnah, dan ngerinya bisa diserang balik sama pihak yang dia laporkan. Dia upload di medsos dia aja juga. Di-upload, diperkarakan, karena itu dianggap sebagai karakter assassination. Itu artinya apa? Kalau berharap dari masyarakat yang kritis, melalui partisipatoris yang agak pengawasan, itu agak sulit. Karena kalau toh kita yang rakyat biasa ada kecurangan, takut juga melaporkan. Kan tidak banyak orang yang ingin mati hanya ingin demi pemilu damai. Jadi yang rela mati itu adalah mereka yang berkontestasi ingin menang. Udah itu aja Pak. Tapi kalau Mas Adi melihat tiga paslon ini sudah cukup kritis begitu mengenai hal-hal tersebut yang terjadi di lapangan begitu, diungkap ke publik. Kalau ngelihat perang-perangannya sih antara kubu Prabowo Subianto dan kubunya Pak Ganjar. Kubunya Amin ini kayaknya diam-diam aja. Oke. Coba cek gitu. Meskipun ada dirugikan juga, dia ada kan pasti kan. Kalau yang muncul kepada publik nggak ada, tapi mungkin ada. Tapi ini sepertinya ingin menikmati dalam tanda kutip ya. Perang saudara nih. Yang belakangan ini agak ramai diperbincangkan. Soal terakhir pernyataan dari Sekjen PDIP yang kabarnya meskipun dibantah oleh Nasdem kabarnya sudah melakukan koordinasi, komunikasi dengan Amin seperti itu. Anda menanggapinya? Ya kalau komunikasi politik antar paslon pasti disampaikan ya. Kenapa? Karena ini ada kemungkinan putaran kedua. Jadi ini bukan soal intimidasi, bukan jadi ini soal intimidasi kecurangan. hanya stepping stone-nya aja ya. Tapi mungkin saja ada Mas, mungkin saja ada. Tapi kan publik tidak bisa meraba ini dengan transparan. Karena hanya pihak-pihak tertentulah yang agak rajin mengumpulkan fakta-fakta itu sebagai satu amunisi dan fakta politik bahwa apa yang disebut dengan kecurangan dan intimidasi itu ada. Tapi kan kita semua nggak punya datanya. Nah oleh karena itu di antara sekian begitu banyak saya kira
komunikasi antar paslon, terutama untuk kepentingan pragmatis putaran kedua. Yang kedua yang paling penting adalah ya soal indikasi-indikasi kecurangan jangan sampai terjadi pada siapapun, itu saja sih sebenarnya. Prof. Muhammad, terakhir dari Anda deh mungkin. Komunikasi seperti ini yang dilakukan oleh para elit, oleh para tokoh-tokoh ya, bila mana sampai ke masyarakat, apa harapan dari Prof. Ibnu buat masyarakat ini? Gitu? Kan inginnya kita ini, saya dan pemirsa semua, pemilu ini berjalan seperti riang gembira dan jurdil kan begitu. Dalam mengharapkan kepada pemain nggak mungkin kan, kepada pemain kontestan nggak mungkin, paslon misalnya nggak mungkin. Mereka semangatnya ingin menang, jadi harapannya kepada wasit kan. Kepada wasit. Siapa wasit itu? Yang oleh amanat undang-undang harus netral itu. Iya, ASN, aparat keamanan, Bawaslu, KPU, Gakumdu. Iya gitu maksudnya. Ya kalau semuanya bisa menjalankan tugas gitu, seperti saya ASN kan harus netral kan dalam pengertian bersikap pribadi yang tidak dicampur adukan dengan sikap saya sebagai ASN. Nanti dalam pemilihan nanti aja di bilik suara kan begitu. Nah itu sekali lagi mari kita harapkan terus supaya para pihak yang menjadi wasit ini lebih menggigit. Itu gitu. Dapat menjadi wasit sebenar-benarnya. Rati dan Fadil, kan antara ilmu politik dan praksis itu seringkali ada jarak yang cukup jauh. Iya, ada deviasi ya. Kalau dalam dalil kita itu bainas sama wal lubang sumur. Jadi antara langit dan lubang sumur jauh banget. Kalau dalam ilmu politik, kalau bisa, ini wajib hukumnya menang itu dengan cara terhormat. Tapi dalam prakteknya nggak begitu. Apapun caranya. Bukan soal apapun caranya. Kalau bisa, apapun judulnya menang sekalipun dengan tak terhormat. Mending menang dengan tak terhormat ketimbang kalah terhormat. Tetap aja kalah kan itu Pak. Itu yang repot. Jadi lebih baik Bang Fadil nyaris kalah daripada nyaris menang kan. Itu kadang-kadang yang diinginkan oleh para pemain itu. Kita harapkan dah ya para wasit itu berjalan dengan baik gitu lah ya. Semoga.